Betapa hebatnya si manusia itu. Malaikat yang ada di situ, termasuk Azazil yang luar biasa takzimnya sama Allah, ilmunya luar biasa, suruh hormat sama orang yang belum dikasih ilmu, baru dikasih ruh. Itu hebatnya itu. Makanya untuk jadi rohaniawan gak harus ilmunya banyak. Tak harus dia akan mulia, caranya cuma hatinya bersilat. Jadi kehidupan manusia itu kompleks. Tetapi jangan khawatir, apa yang dibutuhkan manusia ini Allah sudah siapkan. Walaupun ada sesuatu yang baru yang belum muncul, suatu saat nanti pun akan muncul. Ada penyakit baru yang belum diketemukan obatnya pun nanti akan ditemukan obatnya. Ada orang yang kesulitan ekonomi, sama ada cara kerja baru, orang nyari duit gaya baru. Selalu ada solusi itu manusia. Karena dia dikasih kelebihan yang namanya akal. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Karena manusia sepasang, dikasih akal dan nafsu, malaikat dikasih akal saja, jin dikasih nafsu saja. Jadi kalau pengen pakai nafsunya saja nggak apa-apa, jadi jin aja. Enaknya lagi, saya akan urut dulu proses hidup dan kehidupan manusia ya, supaya kita tahu kalau kita ini manusia. Jangan sampai kita tidak tahu kalau kita manusia. Jadi manusia itu makhluk yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti makhluk sebelumnya yang namanya jin. Jadi dulu bumi ini isinya jin, di mana tempat setiap sudut itu kampungnya jin, kotanya jin. Karena memang khalifah di muka bumi yang pertama itu adalah jin. Nah, malaikat sebagai apa? Yang mengatur urusan kepada jin. Kok enggak kepada manusia? Enggak. Manusianya belum diciptakan. Kebutuhannya jin itu dicukupi semua. Itu jin. Terus perkembangan biakan jin itu cukup cepat dan banyak. Beranak pinaknya banyak. Kenapa? Enggak ada KB di sana. KB itu di alamnya manusia. Udah capek yang punya anak banyak, pusing gitu bikin KB. Tadi saya akan potong dari cerita sejarah cikal bakal manusia. Jadi biar kita tahu kalau kita manusia. Jadi setelah jin dibersihkan dari muka bumi, dan yang membersihkan itu ketuanya langsung, rajanya langsung, kakek moyangnya langsung, namanya Azazil. Belum jadi iblis waktu itu. Ini Azazil ini ibadahnya setingkat malaikat, taatnya kayak apa. Makanya kalau pengen dekat dengan Allah memang syaratnya cuma taat. Ayatnya sudah jelas ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, ya, deketin tuh, dipanggil irji'i la rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ngumpul kalau pengen dekat dengan golongan ahli ibadah, baru dapat surga dunia maupun akhirat. Di dunia juga enak, duit banyak, rumah banyak, istri satu aja ya Mas Anto ya. Satu. Jangan ke saya. Tuan rumah masalahnya. Jangan panjang gini. Mas Narya aja. Itu surga dunia fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi enak ntar kalau tahu urutan ini anak sekolah saja itu nggak langsung SMA. Tapi ada Pak Ustadz, ya ilmunya harus tingkat SMA bisa kalau berani. Kalau mau, kalau bisa. Banyak kan, ada mahasiswa termuda banyak. Kalau ini kan mahasiswa tua-tua ini. Tapi nggak apa-apa, selalu ada kesempatan. Di alam jin kita muda.
kembali lagi dibasmi sehingga dibantai itu, dibantai, dihabisin. Aduh, yang takut itu ya melarikan diri. Melarikannya kemana? Di tempat tersembunyi. Ya, di tempat-tempat yang tidak dijamah manusia. Makanya kalau ada rumah kosong, ya, buat dia. Karena apa? Nggak ditempatin manusia. Nah, kalau ada manusianya kan ngontrak sama dia kan mahal juga. Kan? Makanya tuh, kosong, lumayan. Makanya di laut dalam, di tempat berair atau tempat basah. Kenapa? Karena makhluk yang kedua ini bahannya dari bumi. Oh, namanya benci, kan nggak mau orang aja benci. Mau lewat depan rumah yang dibenci aja nggak mau. Napak tanah, makanya dia pakai sepatu atau sendal itu. Supaya nggak napak tanah. Jadi seperti itu, dibasmi. Setelah dibasmi, Allah baru mengatakan Isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaram mingtin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Surah yang ke-38 namanya surah Shad. Ayatnya 71, 72. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Aku akan menciptakan manusia dari tanah yang diberi bentuk dari tanah. Dari tanah. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Dan apabila telah aku sempurnakan bentuknya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka kalian tunduk, sujud, hormat kepada manusia itu. Betapa hebatnya si manusia itu. Malaikat yang ada di situ, termasuk Azazil yang luar biasa takzimnya sama Allah, ilmunya luar biasa, suruh hormat sama orang yang belum dikasih ilmu, baru dikasih ruh. Itu hebatnya itu. Makanya untuk jadi rohaniawan gak harus ilmunya banyak. Gak harus dia akan mulia. Caranya cuma hatinya bersih. Kenapa? Kan belum berbuat dosa. Nabi Adam belum berbuat dosa. Ya, dimuliakan. Jadi luar biasa sekali. Baru ada ruhnya. Nah, terus setelah aku sempurnakan, aku tiupkan ruhku ke dalamnya, disuruh sujud semua. Ditiup. Ditiup. Dari mana niupnya? Dari ubun tuh. Terus ke bawah. Makanya manusia kalau mau dicabut nyawanya kebalik. Dari bawah ke atas. Nggak ada orang nyabut itu dari atas ke bawah, nyabut pohon singkong. Dari bawah cabut ke atas. Kan? Kalau ke bawah nanam namanya. Ditanamlah ruh itu. Ke badan yang baru tadi, tanah tadi. Lama itu diciptakan dengan kekuasaannya di dalam surga. Itu kita, kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam.